Sebetulnya yang lagi viral ini kan bukan hanya kasus Vina dan Eki kan. Iya, iya. Banyak banget kasus-kasus yang lain juga gitu loh. Mm-mm. Tapi kita semua itu banyak tersita waktunya membahas kasus Vina dan Eki. Iya. Bener nggak? Teman-teman setuju nggak kalau misalnya sesekali kita bahas kasus yang lain mungkin? Iya. Kayak yang Iya nggak lagi sih? viral sekarang nih. Lagi viral kecubung, lagi beredar juga. Ya banyak lah, maksudnya banyak Iya, kasusnya sekarang iya. saat ini lagi viral banget yang melibatkan oknum kepolisian juga banyak gitu Mm. kan. Yang kasus yang benar-benar lagi ramai juga banyak gitu loh. Iya. Nah teman-teman sendiri setuju nggak kalau misalnya kita bahas itu? Biar kita nggak bahas masalah eh, Vina dan Eki mulu gitu Iya, maksudnya. betul. Bukan berarti kita nggak mau bahas ya, kita tetap bahas. Cuman Mm. pembahasannya nggak temanya nggak ini aja gitu loh. Iya. Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Kalau setuju bantu komen di bawah ya. Kok maaf gue potong ya. Mm. Sempat berpikir kayak gitu karena dari kesaksian dari si kakaknya Vina ya. Kenapa kok? Pisaunya nggak ada lagi. Hah? Pisaunya? Pi- Tadi katanya mau, sorry kok gue mau potong. Anjing lola gue sumpah. Pisaunya nggak ada. Aduh. Gunting Aduh apa? udah. Abang ambil dulu depan. Bahaya nih. Gunting mau nggak ada? Ini udah industri nih. Gawat nih. Gue harus cari gue. Besok gue cari gue. Si Vina itu nggak pergi sama Eki pada saat itu, malam itu. Jadi dijemput temennya 2 orang. Salah satu orangnya itu namanya Mega. Yang dia ingat. Bukan Mega yang ada bantengnya. Oh bukan. Bukan. Itu bahaya kayak jok gue. Tapi benar. Tapi benar. Halo Halo teman-teman teman-teman semua, semua. kembali lagi di Kokang. Montai. Seperti biasanya, Akang hari ini mau bercerita panjang lebar Wow. tentang kasusnya Vina dan tanda tanya. Kasus Vina. Oh iya. Ya, Karena kan si Koko nggak percaya sama Eki ya. Eki yang emang belum Jadi mati, korbannya, ya, emang ya. belum mati, belum modar orangnya Iya, tuh, iya. belum modar. Gitu loh. Jadi mau cerita dari mana nih kok? Kita cerita dari waktu Akang masih kecil, Oh. terus beranjak sampai remaja. Jadi berarti dari saya lahir dulu kalau gitu ya? Ya, Mendingan. dari lahir dulu. Jadi proses lahirnya itu nggak sengaja lagi bersin sih sebenarnya. Tiba-tiba kelepehin sendiri gitu. Katanya, kata nyokap bukannya pas lagi beli ciki, Heeh, dapat hadiah dapat gitu. hadiah. Dia kuis kan dia aja gini. Gitu. Aduh. Oke, tanpa bercanda-bercanda ria, Oke. kita langsung saja ke intinya ya. Hmm. Gimana Kang? Apa tuh? Oke, gimana Kang? Sekarang kita lagi update hasil tes DNA-nya si ini. Peggy Cianjur ya. Lagi Cianjur. Peggy Cianjur. Lagi diambil sih, cuman kayaknya si tadi kan update-nya di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ya. Cuma kayaknya dibikin 2 part kayaknya. Oke. Yang sesi yang tadi gua lihat tuh apa sih episode perjalanan, kayaknya perjalanan dari rumahnya Kang Deddy ke tempat laboratorium, Oke. tempat ngeceknya lab itu. Apa hasil tes DNA-nya si Peggy. Oke. Oke. Tapi di sepanjang perjalanan tuh banyak yang menarik sama gua dari pembahasannya Kang Deddy sama si bapaknya Peggy ini. Bapaknya Peggy siapa dulu nih? Bapaknya Peggy Cirebon, Bapak Peggy Cirebon. Pak Rudi namanya. Pak Rudi Pak ya. Rudi, iya. Nah, jadi Kok sama namanya sama itu ya? iya bener. Jangan-jangan itu lagi naiknya Pak Rudi. Bisa jadi. Sabotase ya kan. Makin blunder ini. Hmm. Oke, Hari ini sebenarnya banyak cerita yang menarik, banyak banget cerita Oke. yang menarik. Hari ini tuh kita coba bedah satu-satu ya. ya kita bedah satu-satu. Oke. Jadi si Kang Deddy ini ngelakuin ini semua demi supaya netizen tuh nggak blunder lagi, maksudnya nggak liar lagi Iya, ya, nggak berasumsi Nggak sendiri gitu. berasumsi lagi, Iya. karena kasihan semua yang kita asumsikan selama ini belum tentu benar, Ya betul. belum tentu benar semua. Dari nama Peggy, nama Dani, nama siapa lagi, Andi itu belum tentu benar. Panji, Panji itu nggak tahu kita. Panci. Panci, Ya. Gayung ya. Jadi ini tuh kayak yang sesuatu yang di-create, kayak dibangun lewat si terpidana, siapa namanya?
Ya, semakin ingat semakin lupa. Eh, Coba, semakin ingat semakin lupa. gua tuh. Tadi di ini loh di kepala. Ya coba aja semakin ingat semakin lupa. Terpidana yang sekarang lagi ditahan di Polda Jabar. Coba, semakin ingat semakin lupa. Gua kasih clue dah. Namanya seperti stasiun kereta api. Gue aja tahu tuh apa yang lu maksud betul. Anjir. Stasiun kereta api, namanya mirip-mirip. Aduh. Anjir, kok lupa gua. Sudirman. Sudirman. Aduh, Udah kasih clue lu. parah. Udah kasih clue lu Parah, padahal. parah, parah. Sudirman. Nah, si Sudirman ini seperti kita ketahui kan, Oke. Sudirman ini memiliki keterbatasan kecerdasan. Jadi cara dia menganalisa, cara dia menyelidiki sesuatu tuh, percaya gak sih teman-teman, orang yang punya kecerdasan terbatas Mm-mm. bisa menganalisa si ini pelakunya gitu. Oh iya, oke. Ya ya, paham gue maksudnya. Hmm. Paham. Jadi kalau menurut kuasa hukum Peggy, siapa namanya yang mantan tentara tuh, Sudirman itu berkesaksian itu memberi kesaksian tuh baca dia tuh. Mm-mm. Jadi ada chalkboard, ada whiteboard gitu. Dia tuh baca, apa yang dia baca tuh bukan apa yang ada di kepala dia. Dia udah baca kan? Dia baca, iya. Bahkan baca ya, bukan menghafal malah Bukan ya. menghafal. Membaca dia. Kenapa Akang bisa menjudge si Sudirman itu membaca? Ada keterangan dari salah satu kuasa hukum Peggy yang mencoba mengedalami lagi BAP ini. Mm-mm. Ternyata semuanya tuh sumbernya dari Sudirman gitu. Baca dari Sudirman. Ya, semua sumber DPO, lahirnya DPO ini ya. Mm-mm. Lahirnya DPO ini 3 orang ini, atau yang sebelumnya 5 orang ya? Mm-mm. Sebelumnya 5 orang itu tuh berdasarkan kesaksian si Sudirman. Sudirman. Mm-mm. Si Aep? Enggak. Didukung sama Aep gitu. Didukung jadinya. sama Aep. Iya. Si Aep ini kan nggak mengenal si Peggy. Ya. Jadi Aep ini ibaratkan alat penguat, alat pendukung, Ya. alat pendukung kesaksian dari si Sudirman. Ya. Karena si Sudirman ini dikenal sama teman-temannya memiliki kecerdasan terbatas, gampang dianulir ini. Dan si Sudirman kalau nggak salah dulu sempat satu sekolah ya masih Peggy ya. Iya. Waktu masih SD nggak salah ya. Saat SD ya, betul. SD. Si Sudirman ini teman kecilnya si Peggy, bukan teman sih, ya mungkin teman sekolah. Teman sekolah. Tapi hanya sebatas teman sekolah saja katanya. Iya. Jadi tidak ada cerita lanjut karena kan si Sudirman saat itu kan banyak tertinggal Ketinggal alias tidak naik kelas. Iya. Sehingga ya udah temannya sebatas pada waktu zaman di sekolah aja gitu ya. Karena Sudirman juga tidak melanjutkan, otomatis pertemanannya sampai di situ doang. Iya, betul. Dan si Aep kan anak STC ya. Si Aep. Anak STC. Iya, ternyata dia anak STC. Dia anak Setelah STC. kita dalam Dia anak STC karena emang foto sudah terbongkar kan. Aib yang sesungguhnya gitu. Karena Iya. sampingnya dia pakai masker tuh. Nah, dia anak STC berarti dia seharusnya dugaannya adalah dia juga temannya si Eki sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Temannya si Eki. Gitu. Jadi logikanya Aib, Liga Akbar bisa jadi satu kesatuan, Satu circle mereka itu. satu circle sebetulnya. Pertanyaannya gini, Oke. polisi ini bakal ngelanjutin penyelidikan ini berdasarkan BAP yang pertama atau enggak? Ya, nggak tahu. Itu- Karena yang dipertahankan kan ini terpidana yang sekarang lagi mendekam nih. Ya, sebetulnya sih ini kan harusnya pihak kepolisian yang lebih tahu ya, Iya. pihak penyidik yang lebih tahu mau menggali kasus ini dari nol lagi apa melanjutkan dari kasus yang sebelumnya kan, dari sebelumnya. Tapi kalau kita melihat dari rentetan awal muasal BAP ini terjadi, Iya. itu kan banyak ketidaksesuaian tuh. Iya, itu maksudnya. Dan banyak menyalahi aturan-aturan yang atau dianggap protap lah ya, gitu loh, prosedur tetap gitu kan dari pihak kepolisian, dari tidak adanya SCI dan tidak adanya didukung oleh alat bukti, ya kan, dan Iya. saksi-saksi yang ada juga sebetulnya hanya hiasan aja sebetulnya kan. Kenapa gue bilang hiasan? Ya baik lagi dari yang sudah diterangkan oleh media, saksi-saksi yang pernah hadir maupun kuasa hukumnya itu pada saat sidang di tahun 2016 menyatakan bahwasannya sidang tersebut terkesan dipaksakan. Karena kesaksian-kesaksian yang ada seperti tidak ada gunanya karena mereka selalu merujuk ke BAP lagi. Kan itu. Iya. Berarti kalau merujuknya ke BAP yang pertama, ada berapa orang lagi bakal jadi korban? Kayak Dani yang kita bilang fiktif. Ya, Terus Panji. ada Peggy lainnya.
Ada Andi. Ada Andi. Nah, orang yang punya nama ini pasti ketar-ketir dong, anjir gini-gini gua nih Ya. kayak ini. Terlebih lagi sebenarnya lebih khususnya ke si Peggy ya, karena Peggy kan Iya. dikucutkan Peggy-nya ada tuh, yang lainnya tidak ada gitu Hmm. kan. Gimana nasib yang bernama Peggy ini kan gitu kasarnya. Iya. Karena Peggy tersebut aja yang pertama kali sudah salah tangkap kan. Iya. Terus mau salah tangkap lagi yang kedua, mau salah tangkap lagi yang ketiga kan kita nggak tahu juga. Kasihan jadi sebenarnya. Kasihan karena akan menjadi asumsi liar buat Iya. masyarakat di luar sana termasuk kita juga kan, otomatis itu loh. Kenapa? Karena dasarnya kita kan percaya, Iya betul. benar nggak? Kita percaya dari hasil penyelidikan yang dilakukan pada tahun tersebut. Pada saat dirilis DPO tersebut ya kita percayalah. Iya. Gitu. Triggernya adalah puncaknya ya, yang membuat kita langsung tiba-tiba langsung aneh tuh ya gara-gara 3 DPO itu yang dihilangkan menjadi 1 DPO doang. Itu udah aneh tuh sebetulnya tuh di situ. Kita udah mulai bertanya-tanya dalam pikiran kita. Kok bisa DPO yang katanya 3 orang, yang katanya berperan sekali dalam kasus ini tiba-tiba dihilangkan. Hanya tinggal 1 nama. Iya, iya. Gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang nih, Kang. Menurut Akang sendiri, telur dulu apa ayam dulu? Niat dulu. Hah? Niat dulu. Lihat dulu. Kan jawabnya telur apa ayam dulu? Oh, Oke, simpen aja kita buat besok. ayam. 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 Kenapa ayam? Kalau nggak ada ayam, nggak ada telur. Nggak ada telur juga nggak ada ayam. Ayam kan telur, ayam beranak dari telur. Aduh. Ayam. Kandangnya dulu boleh gak? Hah? Kan pertanyaan cuma 2. Iya, Ayam dulu apa iya. telur dulu? Pilihan cuma 2 ya. Iya. Kalau menurut gua sih telur dulu. Kok telur dulu? Karena di mana-mana juga sebutannya telur ayam, nggak ada ayam telur. Oh iya ya. Ayam betelur? Hah? Ada juga. Iya, tapi kan ayam betelur itu kan lebih kayak kata kerja. Iya. Kalau kata bendanya kan Iya, telur ayam. telur ayam. Betul. Kena lagi gua. Ntar gue cari deh. Makanya harusnya tuh besok-besok kan kita harusnya besok-besok Sediain kalau mau ini snack. minimal Iya. martabak bangke. Waduh, anjir tahu bangke. Emang apa? Bangke ayam ya. Bangka dong. Oh, bangka. Bangka. Dia mantap bangke. Aduh. Koko nih udah bisa masuk industri nih. Masuk industri apa? Jokes industri nih. Industri apa? Industri konveksi atau apa? Industri ini. Aduh. Industri TV. Entertain. Bagus. Oke, Iya. melanjuti kasus Vina dan Eki. Tadi kan akan bertanya-tanya tuh, Ah. mungkin nggak sih polisi bakal lanjutin kasus ini, ya kan? Dengan rangkuman yang sudah ada, benar nggak? Iya, itu. Gitu kan? Tadi udah gue jelasin juga tuh. Nah, menanggapi kasus itu, sebetulnya yang akan jadi pola pikir gue nih, Kang. Gue sih emang betul kasus Vina dan Eki ini harus tuntas. Iya. Gitu kan, terlepas itu Eki atau bukan gue nggak tahu ya. Gue tidak meyakini Eki itu yang ada di situ, yang jadi korban. Iya. Gitu loh. Malah pikiran liar gue saat itu saya bisa jadi Eki adalah pelakunya. Itu sih gua sempat berpikir kayak gitu. Kok maaf gue potong ya. Sempat berpikir kayak gitu karena dari kesaksian dari si kakaknya Vina ya. Apa? Pisaunya nggak ada lagi. Hah? Pisaunya? Pi- Tadi katanya mau, sorry kok gue mau potong. Anjing mau lagu sumpah. Pisaunya nggak ada. Aduh. Gunting Aduh mau udah. ngambil. Apa ngambil dulu depan? Bahaya nih. Gunting mau nggak ada. Bahaya nih, dari industri nih. Gawat nih. Gue harus cari gue. Besok gue cari gue. Oke. Oke. Lanjutin Kang. Ini serius ya? Iya iya. Oke. Dia akan tuh terlalu serius, makanya itu maksud gue biar agak mencair. Iya. Aku tuh dari kemarin tuh kalau masalah bahas masuk kasus Vina, kalau teman-teman tahu itu di belakang layar tuh emosian mulu. Karena kita riset ya Pak ya. Iya. Ya, kadang risetnya tuh belum tentu fix. Kita dari riset ini nih, ini kayak nggak masuk nih, kayak gitu. Iya. Banyak perdebatan di. Terlalu banyak di riset, akhirnya tidak jadi apa-apa. Iya. Karena sudah dirangkum, di riset lagi, balik lagi ke awal. Iya. Dirangkum, di riset lagi. Balik ke setelah pabrik mulu. Soalnya kalau kita ikutin kasus Vina ini kan sebenarnya belakang-belakang ini agak adem nih. Bukan agak adem sih. Orang udah nggak fokus lagi ke inti masalahnya. Ya. Siapa pelaku aslinya? Hampir lupa sama hal itu tuh. Iya. Nah, sekarang kan kita lagi bahas itu tuh. Jadi, kalau Koko bilang sih kemungkinan bisa diduga si Eki pelakunya, karena
dari kesaksian kakaknya Vina ini dia mengakui kalau si Vina itu nggak pergi sama Eki pada saat malam itu. Jadi dijemput temannya 2 orang, salah satu orangnya itu namanya Mega, yang dia ingat. Bukan Mega yang ada bantengnya. Oh, bukan. Itu bahaya kayak jokes. Tapi benar. Nah, jadi gitu. Ya. Dan si Vina bilang ke kakaknya tuh kalau si Eki itu lagi di luar kota. Siapa? Si Sorry. Ekinya itu lagi di luar kota. Si Vina ngomong sama kakaknya. Jadi Curhat lah, ngomong lah. Jadi kan Laki gua lagi di luar kota nih gitu. Biasanya kan kalau sebelum tidur tuh anak-anak ABG kan suka cerita sama saudaranya sendiri. Keren dong. Apalagi satu kamar tidur kan. Iya. Kalau yang dia tahu tuh si Eki ini lagi luar kota, terus tiba-tiba si Vina besoknya bilang aku mau ketemu Eki gitu. Nah, bukannya laki lu lagi di luar kota, enggak, ini sekarang mau ketemuan di luar ya gitu. Tapi dijemput sama Si Mega ini sama temennya satu lagi cewek. Mega ini siapa ya? Nah, ini masih dicari Mega ini. Makanya si kakaknya si Vina ini mintanya si Mega ini muncul. Nah, gue jadi ngomong muncul jadi tumbuh. Aduh, udah kayak tumor. Agak ambigu tuh. Maksudnya speak up lah si Mega itu gitu. Wah, pasti terlibat sih kalau misalnya menurut gua sih kan. Tapi kan kalau ya maksudnya cuma sekedar jemput doang, dia nggak ada keterlibatan apa-apa kan nggak memberatkan iya juga. sih, tapi akan menjadi dugaan baru sebetulnya. Karena kan sekarang oke. Ini kan pernyataan dari kakaknya Vina ya, pada saat kejadian itu bahwasannya si Vina emang tidak dijemput oleh si Eki. Iya. Dan dijemput sama seorang 2 orang wanita ya yang mengaku temannya bernama Mega salah satunya. Iya. Kan gitu dong. Iya, betul. Terus tidak lama kejadian itu kan malamnya kejadian tuh. Si Vina posisinya sudah tidak bersama dengan si Mega. Iya. Tapi bersama seorang laki-laki lain. Iya. Iya kan? Yang diduga katanya adalah namanya Panji. Iya. Kan gitu katanya gitu. Sebetulnya kan kalau kita lihat benang merahnya ya udah jelas kan. Berarti emang Eki pada saat itu emang tidak di situ. Nah itu. Jadi kan apa sih? Gue punya keraguan kalau polisi itu bakal ngebuka kasus ini dengan fakta-fakta baru gitu, penyidik nih. Karena kalau dengan fakta baru berarti kan ngulang dari awal lagi. Betul. Kalau kita ngulang dari awal lagi bisa jadi kemungkinan si terpidana ini nggak ada keterlibatan gitu. Iya, gue meyakini sih gugur. Gitu. Nih, gue meyakini sih seperti itu. Pertanyaannya, dari pihak kepolisian ini berani tidak melakukan itu? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Gitu. Pertanyaan itu aja, berani nggak? Kalau untuk mengusut ulang kasus ini kan dari nol lagi nih, berani nggak? Iya. Karena emang sudah banyak keganjilan dan kejanggalan yang terurai ya di media saat ini gitu. Emang terlihatnya seperti skenario. Iya. Sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa juga. Oh iya, oke. Iya, jadi pada Bapak Abi ya. Iya. Bapak Abi yang selaku mantan narapidana yang pada saat itu mendengar curhatan dari para terpidana tersebut oleh anak-anak itu ya. Iya. Dia meninggal, katanya infonya kan kalau nggak salah jatuh di kamar mandi ya. Iya, lebih belum tepat sih. Tapi kalau dari pengakuan abang sih katanya sih meninggalnya jatuh di kamar mandi sih katanya. Jatuh di kamar mandi. Kamar mandi. Cuman apa Kang? Cuman agak meragukan ya. Soalnya si Pak Abi ini kan bisa jadi saksi mahkota nih kalau ada sidang lanjutan. Karena ada salah satu orang yang paling vokal saat itu membela terpidana tersebut ya. Dan saat itu banyak dicekal sama si Pitra tuh. Iya. Kenal nggak Pitra? Pitra itu dia sejenis umbi-umbian ya? Enggak. Dia jenis kacang-kacangan kayaknya. Kacang-kacangan. Iya tahu. Tim TPF itu ya kan? Tim TPF itu. Gue sih nggak sebutin. Ya, jadi gua agak ragu sih meninggalnya. Tapi kita nggak boleh seujon juga. Iya. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Iya. Udah. Dan saatnya tenang. Si almarhum juga banyak berjasa juga ya. Iya. Karena atas keberanian dia bersaksi
akhirnya bisa membantu kuasa hukumnya Peggy pada saat itu untuk mungkin kuasa hukum yang terpidana yang lain juga ya untuk membantu mengusut kasus ini. Karena karena Pak Abi tersebut salah satu orang yang sangat berjasa sekali. Karena pada saat itu Pak Abi berani vokal dan berani bersaksi atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi berdasarkan cerita yang terpidana tersebut kepada beliau, gitu ya. Dan memang rencananya almarhum ini memang akan menjadi saksi sebetulnya sidang berikutnya ya. Ternyata 7 terpidana ini Tuhan memanggil lebih dulu, gitu. Tapi ya ini ya masalahnya kan kasus ini kan agak riskan nih, agak menyeramkan juga ya sebetulnya, agak ngeri sedap gitu loh. Kita kan tidak pernah tahu latar belakangnya siapa, tapi yang jelas kita tahu yang melatar belakangi kasus ini pasti orang yang kuat sebetulnya. Kenapa ya? Karena begitu sulit untuk dibuka, gitu kan. Nah, kalau menurut gue pribadi Kang, itu juga kata netizen sih sebetulnya sih. Banyak yang mengatakan juga katanya kalau bisa Kang Abi itu coba diotopsi. Iya, soalnya ada diduga dia pernah menerima nasi kotak itu dari siapa gitu kan. Oh iya? Iya. Takutnya ya, dia racunin gitu? Ya, kita nggak tahu kan. Iya, tapi maksudnya Akang gitu kan? Iya, bisa jadi indikasi ke situ. Nah itu soalnya, dia maksudnya, tolong diotopsi aja. Soalnya gini, yang makanya gue bilang meragukan untuk ngebuka kasus ini dari nol tuh gue bilang itu. Pertama, kalau dibuka kasus ini dengan terang benderang, si 7 terpidana ini udah pasti udah ditetapkan tidak bersalah loh harusnya. Iya. Betul. Itu yang ditakutkan sebenarnya kan oleh pihak-pihak oknum lah. Ya. Sebetulnya sih kita semua sudah sama-sama tahu inti pangkal dari permasalahan ini. Yang lebih tahu adalah Pak Rudiana sendiri. Iya. Udah simpel itu aja sih sebenarnya. Bener gak sih Kang? Iya. Gitu loh. Dia yang lebih tahu pangkal masalahnya seperti apa. Iya. Karena kan saat itu dia yang ngurusin. Dan karena terlibat dugaan adalah anaknya jadi korban. Gitu kan. Meskipun bukan anaknya ya. Gitu loh. Meskipun bukan anaknya gitu loh yang ada di foto tersebut. Nah, Pak Rudiana tersebut yang lebih tahu. Tapi Pak Rudiana sendiri yang saat ini bungkam. Bahkan bisa dikatakan menghilang. Iya. Dari peredaran. Ya kan? Dicari oleh media tidak ada. Dicari kemana-mana tidak ada kabarnya. Gitu kan? Waktu itu pernah ketemu sekali juga banyak alasan tidak mau bersuara. Karena alasannya ya itulah. Gua agak kesel sih sebenarnya bahasnya. Kenapa? Karena agak gergetan gitu loh. Maksudnya harusnya kasus ini bisa benderang gitu loh. Kalau Pak Rudiana mau speak up. Yeah. Tapi kalau menghindar gini, kasihan maksud gua Kang. Kasihan yang di dalam juga kalau emang tidak bersalah kan kasihan maksudnya gitu. Iya, betul. Yang gak greget sih. Lebih merugikan lagi ketika udah bertahan 7 terpidana ini diyakinkan kuat oleh oknum misalkan atau oleh pihak tertentu. Terus tiba-tiba ketahuan kalau ini bukan terpidananya, makin parah lagi jadinya. Iya. Nah, Akang sempat udah nonton belum film yang Kang Deddy pada saat Kang Deddy sama bapaknya Peggy Cirebon mendatangi keluarganya Aep? Itu belum. Jadi gini Kang. Ini kalau nggak salah omnya ya, omnya Aep ini, omnya Aep. Okay. Itu kan ditanya sama Kang Deddy tuh. Banyak sih pakai bahasa Sunda, mungkin Akang nanti yang lebih tahu dia ngomong apa. Intinya ditanya si Aib itu tinggal di mana, bla 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 segala macam gitu kan. Nah si omnya itu mengatakan gini, si omnya itu mengatakan si Aib itu tinggal di Polda Jabar, di Bandung gitu ya. Ya, di Polda. Gitu loh. Nah, makanya dia tanya dong, tinggal di Polda gimana ceritanya? Kan bukan tempat tinggal gitu kan gitu. Iya. Akhirnya katanya ngekos, cuman katanya sepengetahuan dia mungkin dia mendengar cerita aja, mungkin si Aib tuh mungkin kemana, jemput ke Polda atau apalah gitu kan. Nah akhirnya kan menguatkan dugaan lagi nih, si Aib tersebut emang berkerabat dekat dengan anggota kepolisian, sehingga diduga kesaksian Aib ini emang murni settingan. Ari Aib di mana ayeuna? Di Bandung. Di Polda. Di Polda. Geningan di Polda. Yang mainnya mah Cikarang. Heeh. Paling 2 poe 3 poe. Polda ada ini.
Makanya cicing di Polda ada teu ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Dijemput wae ku Polda. Ari cicingna di mana? Kan teu bisa cicing di Polda lain tahanan mah. Jadi sareng anjeunna mah cicing teh di kosan Di Bandung. di Bandung. Anu maer kosana saha? Teuing. Pan teu digawe. Ya eta mah kurang paham lah masalah. Kurang paham nya. Oh. Ngan aya sok ngajemput we, ngadampingi, aya nu ngamankeun. Aya nu ngabiayaan boga sigana mah. Bukan. Teu apa. Nah, gimana Kang, udah live videonya kan? Iya. Gimana tuh menurut Akang sendiri? Aneh sih ya, bisa tinggal di Polda kayak gitu, gimana caranya kan, sedangkan itu bukan Iya. tempat tinggal. Dan memang sempat dengar juga kalau si Aib tuh sempat dengar gua Aib tuh tinggal di Bandung. Ya, katanya kan emang Aib itu tidak pernah stay di satu tempat. Hmm. Entah karena di mana kan. Terakhir waktu kejadian si Vina juga kan posisinya si Aib tinggal di Cirebon. Iya. Gitu kan. Pindah-pindah tempatnya kan. Iya, kayak apa tuh namanya? Yang kayak keong itu tuh. Kayak Kumang. Kumang ya? Iya. Yang kayak yang bentuknya kayak keong, rumah kayak keong tapi kayak kepiting dia. Iya, Kumang. Ya kumang itu ya. Iya. Iya, ada berita kayak gitu kok, berita yang tersebar kalau Aib tuh sering intens lah ke Polda Jabar Ya. semenjak Peggy ditahan tuh. Situ juga ada cukup mencurigakan ya. Mm-mm. Kalau Aib tuh seperti yang kita bilang tadi kok, kayak kita bahas kan, Mm-mm. Aib tuh memang saksi penguat aja sebenarnya. Iya, saksi penguat. Tapi kan sebetulnya kan kalau prosedur hukum yang benar itu kan saksi itu kan harus dihadirkan, didukung oleh alat bukti juga. Iya. Jadi gimana cara dia menguatkan kalau posisinya saja dia bersaksi tapi nggak didukung oleh alat bukti, Hmm. gitu kan? Alat bukti fisik ya. Iya. Kita kan sudah bilang berkali-kali, CCTV sudah didapat tapi tidak pernah dibuka, Iya, betul. ya kan? HP yang terpidana juga tidak pernah dibuka. Hmm. HP-nya HP korban tidak pernah dibuka. HP Vina dan HP-nya si itu, gue mau sebutin nama karena gue ragu kan, Iya. karena bukan dia gitu loh. Gue juga nggak tahu itu Panji atau bukan gitu kan. Iya. Gitu. Itu juga nggak pernah dibuka. Lalu mengapa tidak dibuka? Iya. Kenapa Kang? Coba jawab Kang. Itu yang gue bilang Tolong tadi. jawab jujur Kang. Saya takut sebenarnya. Takut keungkap semuanya berarti ya. Berarti kan ada apa? Kalau emang kan jadi orang berpikir ini takut nih kalau kebongkar semuanya nih kasus sebenarnya gitu. Iya. Jadi kayak gitu mikirnya orang. Padahal kalau memang caranya gini. Harus yang nanganin ini tuh dari Polri Jakarta, Mabes Polri Harusnya ya. harusnya. Jadi tidak ada kesan berat sebelah ya, atau Iya. memihak seseorang gitu loh, atau Iya, memihak betul. tertentu. Kalau dari pihak Polda, gue agak nggak yakin gue sih, Sama. nggak yakin. Sebetulnya sih sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi ya, ini kan kasus ini kan sekarang banyak banget yang melibatkan. Sebetulnya yang lagi viral ini kan bukan hanya kasus Vina dan Eki kan, Iya. banyak banget kasus-kasus yang lain juga gitu loh. Mm. Tapi kita semua itu banyak tersita waktunya membahas kasus Vina dan Eki, Iya. bener nggak? Teman-teman setuju nggak kalau misalnya sesekali kita bahas kasus yang lain mungkin? Iya. Kayak yang Iya nggak lagi sih? viral sekarang nih, lagi viral kecubung, lagi beredar gitu. Ya banyak lah, maksudnya banyak Iya, kasusnya sekarang iya. saat ini lagi viral banget, yang melibatkan oknum kepolisian juga banyak gitu kan, yang kasus yang benar-benar lagi ramai juga banyak gitu loh. Iya. Nah teman-teman sendiri setuju nggak kalau misalnya kita bahas itu, biar kita nggak bahas masalah Vina dan Eki mulu gitu Iya, maksudnya. betul. Bukan berarti kita nggak mau bahas ya, kita tetap bahas, cuman pembahasannya nggak temanya nggak ini aja gitu loh. Iya. Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Kalau setuju bantu komen di bawah ya. Karena gue suka agak bingung kan, karena kasus Vina ini kan Semakin liar ya. semakin liar, dan kedua kan masih blunder ya. Jadi seputaran itu aja sih yang sebetulnya yang karena permasalahan intinya belum dituntaskan. Iya. Jadi mau sampai manapun kita berasumsi mau bagaimanapun, ya nggak akan ketemu jawabannya, nggak akan ketemu titik Iya, terangnya. gitu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena pangkal masalahnya, akarnya sendiri aja nggak dituntaskan. Iya. Bener nggak?
betul. Kita ngomong sampai berbusa, si Pak Rudiana mesti speak up, si Aep mesti ditangkap dan bla bla segala macam, termasuk si Sudirman mesti dicek juga kebenarannya. Ya nggak akan ada ujungnya. Iya betul. Jadi karena awal kasus ini dimulai dengan keliru, jadi harus dimulai lagi dari awal kayaknya. Iya. Dan kalau mulai dari awal berarti banyak oknum-oknum yang terlibat, Pasti. termasuk hakim atau siapapun yang terlibat dalam kasus ini pada tahun 2016. Iya. Yang pada saat itu menjabat ya. Iya. Yang pada saat itu menjabat Nah, dan itu pada harus saat itu diperiksa. Harus yang diperiksa. mengurusi kasus Vina dan Eki. Termasuk hakimnya, jaksanya, Iya. ya kan? Iya betul. Penyidik dan segala macam oknum yang ada di situ ya. Yang pokoknya yang pada saat itu ikut menangani kasus Vina dan Eki. Itu harus diperiksa. Harus diperiksa. Kalau mau mulai dari nol lagi. Udah kayak orang isi bensin. Dari nol lagi ya. Dari nol lagi Dari nol apa? masuk. Gitu. Iya, iya. Ya gitulah teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ini nggak pernah ada ujungnya sih. Nggak ada ujungnya. Soalnya emang harus dari nol lagi. Ya. Mulai dari pengecekan HP-nya si korban, HP-HP terpidana mungkin. Ya. Betul. Gue berharap ini sih, dari saksi-saksi yang memberatkan terpidana ini jujur apa adanya, jujur kalau dia tuh memberikan kesaksian palsu gitu. Gue berharap itu sih. Iya iya. Lu berharap sesuatu hal yang hampir mustahil. Iya, gue berharap ada keajaiban tuh. Udah kayak kata-kata Dengan kiasan ini. tuh. Engkaulah hal yang mustahil yang selalu kuharapkan. Utopia ya, fana gitu ya. Iya, soalnya kalau kita dihantui sama sebuah kebohongan terus atau kita merasa bersalah seumur hidup, ya nggak bakal tenang juga gitu. Iya. Dan lu nggak pernah merasa menang. Iya. Apa kepentingannya kalau lu menang? Kalau emang oke, udah goals nih kebohongan ini, kepentingannya apa? Nggak dapat apa-apa juga. Teruntuk juga buat tim TPF itu yang selalu mengatakan pakai hati nurani gitu kan. Ente nggak punya hati nurani kan gitu loh kasarnya. Ente kadang-kadang ente kadang-kadang. Ya jadi itulah TPF apa kan singkatannya kan? tim pencari fakta Tim pencari fakta. Itu yang lurus. harusnya. Ini kan KW-nya nih. Iya. Yang KW-nya gimana? Tim pencari fulus. Tim pencari fulus. Iya, itulah. Gua Atau berharap- tim pencari fanggung. mungkin bisa jadi gak sih? Atau ada kemungkinan gak sih kalau misalkan seandainya nih Lo bisa jadi. kayak si Aep nih jujur, maaf selama ini gue bohong atas dasar kesaksian Kalau ini. itu nggak jadi dah kalau itu. Nah, Yakin. kalau misalkan dia jujur gitu, kira-kira dimaafkan gak sama si terpidana ini? Seandainya dia jujur gitu, ada kemungkinan dimaafkan gak? Kurang tahu sih ya, tapi mungkin sebagai manusia normal, kalau orang bilang orang bijak itu mengatakan ya haruslah memaafkan segala macam karena manusia tempatnya salah, bla bla Iya. bla 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 gitu Iya, kan. iya. Ini 8 tahun loh. Iya betul. Soalnya mereka nih dihukum seumur hidup kan? 8 tahun nggak sih, bener nggak sih? Iya 8 tahun. 8 tahun sampai sekarang. 8 tahun ya? Udah 8 tahun berjalannya. Ya. Oh iya bener 8 tahun. Logikanya adalah kalau emang mau jujur harusnya dari kemarin-kemarin. Jangan nunggu sekarang. Iya. Tapi baik lagi kalau kata orang bijak ya harus memaafkan. Tapi sebagai manusia normal pada umumnya biasanya mereka sulit memaafkan, dan kalau gua pribadi akan mewajari hal itu. Kalau mereka umpamanya agak berat hati ya untuk memaafkan gitu loh kasarnya. Mungkin secara lisan dia mampu mengatakan memaafkan mungkin, tapi dalam hati kan belum tentu. Dan itu wajar manusia terjadi. Dimaafin tapi nggak dilupain gitu ya. Iya. Tuh. Dimaafin sih meskipun dendam aja gitu kan. Iya. Dan gue berharap ini tuh sebagai pelajaran buat semua penegak hukum. Ini tuh jadi bahan pelajaran, jadi bahan koreksi supaya nggak ada salah tangkap lagi, supaya nggak membela yang salah. Ya. Jangan cuma gara-gara dia nih anak siapa ditutup-tutupin. Ya. Jadi harus jujur, adil, walaupun siapa yang terlibat, mau dia anak anggota DPR, mau dia anak siapapun, ya diproses sesuai hukum yang berlaku harusnya. Betul. Itu sih, gue berharapnya itu aja sih dari kasus ini. Ya, itulah
Spon Akang ya. Iya. Semoga kasus ini cepat beres ya. Meskipun sudah beberapa episode kita bahas ini, semoga cepat beres ya. Semoga cepat beres ya. Tapi nggak beres-beres itu masalahnya. Iya. Gitu loh. Oke Kang, Oke kok. kita rasa cukup sekian ya. Konten kita kali ini buat teman-teman yang suka dengan konten kita, jangan lupa di apa Kang? Like, subscribe, komen, dan share. Betul. Gitu loh. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.